Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya dari Prodi MSDP. Di sini saya akan memaparkan jawaban dan pendapat saya mengenai tugas yang diberikan. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan Islam Nusantara? Nah, Islam Nusantara atau model Islam Indonesia merupakan paham Islam yang substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang memiliki nuansa Nusantara. Hasil interaksi nilai-nilai Islam dengan tradisi Indonesia. Islam Nusantara adalah paham yang mengakomodasi kearifan lokal atau praktik tradisi masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Misalnya peringatan Maulid Nabi, tahlilan, zikir bersama, dan berbagai macam adat istiadat lainnya yang terdapat di dalam Indonesia. Baiklah, berikutnya ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pandangan NU terhadap Islam Nusantara? Nah, menurut NU, nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat Nusantara seperti moderat, toleran, ramah, dan adil merupakan representasi dari ajaran Islam itu sendiri. Gagasan Islam Nusantara merupakan opsi solutif dalam membendung arus sentimentalis beragama yang sering menghantui masyarakat Indonesia. Paradigma Islam Nusantara ini bukan sekedar konsep geografis semata, tetapi bersifat filosofis yang membentuk nilai, cara pandang, dan pola pikir yang merangkul dan menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat Nusantara yang dapat menjadi model bagi kaum muslim lainnya yang cenderung eksklusif. Konsep Islam Nusantara moderat ini yang ditenggarai oleh NU yang mengedepankan wujud konkret Islam yang rahmatan lil alamin serta pemaknaan yang integratif mengenai Pancasila dapat menjadi promotor internalisasi kebaikan-kebaikan agama bagi semua orang. Nahdlatul Ulama selalu memandang kebudayaan secara positif dalam praktik dan dakwah agama. Berdakwah selalu harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana, termasuk memandang kebudayaan dalam berdakwah. Nah, dalam pandangan fikih, bahkan tradisi atau budaya dapat menjadi sumber afirmasi terhadap kebudayaan dan tradisi. Itu kata Kiai Haji Masduki, Wakil Sekjen Tanfiziyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau bisa disingkat dengan PBNU. Nah, ia menyampaikan NU memandang keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah. Keragaman adalah anugerah rahmat yang harus disyukuri sekaligus menjadi energi untuk maju bersama. Baiklah, berikutnya pertanyaan ketiga. Tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Coba Anda jelaskan apa saja argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara. Nah, memang di Indonesia itu Nusantara itu diperdebatkan ya teman-teman, tapi juga ada yang memandang positif Islam Nusantara. Nah, salah satu penolakan itu muncul dari Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, yakni dari MUI Sumatera Barat. Keputusan yang dihasilkan lewat rapat koordinasi daerah MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten se-Sumatera Barat yang diadakan di Padang pada 21 Juli 2018 lalu. Nah,
Dan di rapat itu mengatakan bahwa kami MUI Sumbar dan MUI Kabupaten Kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep atau pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di ranah Minang, Sumatera Barat. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun. Demikian kesimpulan MUI Sumatera Barat. Nah, mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Yang pertama, istilah Islam Nusantara ini mengundang perdebatan yang tidak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan yang penting. Istilah Islam Nusantara masih menurut MUI Sumbar bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleran hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain yang di dalam Islam itu tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh. Nah, berikut adalah penjelasan dari MUI Sumbar. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Nah, menurut saya itu kembali pada diri kita sendiri dan tergantung dari niat dalam pelaksanaannya. Contohnya itu pada tradisi robok-robok ya teman-teman. Nah, tradisi robok-robok ini merupakan upacara tolak bala yang dilakukan masyarakat Kalimantan Barat, yaitu pada hari Rabu, Minggu terakhir pada bulan Safar. Nah, tradisi robok-robok ini dilakukan untuk mengingat datangnya Raja Mempawah yang pertama, yaitu Opu Daeng Menambon ke Mempawah. Melansir indonesia.go.id tanggal 8 bulan 4 2021, robok-robok diambil dari bahasa Arab Arbi'ah atau Raba'ah yang berarti hari Rabu. Saat upacara robok-robok, masyarakat Kalimantan Barat pun akan kumpul untuk makan bersama di pinggir sungai yang dilakukan sejak dahulu kala. Nah, tradisi ini dilestarikan guna untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat. Nah, menurut saya hal ini biasa saja ya, biasa saja. Soal bid'ah atau tidaknya itu kan kembali lagi pada diri kita sendiri. Nah, dan juga tidak terdapat hukum yang mendasari hal tersebut. Bagi yang ingin mengikuti silahkan melaksanakan, tetapi dengan niat yang baik pula, seperti silaturahmi, makan bersama, kumpul keluarga, serta melantunkan doa. Yang terpenting itu niatnya lagi ya teman-teman. Nah, dan itu hanya dilakukan oleh sebagian orang, dan juga tradisi ini pun tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi di dalam pelaksanaannya itu juga tidak diwajibkan ya pelaksanaannya. Jadi itu kembali lagi daripada kita sendiri bagaimana cara menyikapinya. Nah, berikut ada pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengkafirkan, membid'ahkan atau mengharamkan tradisi yang ada di masyarakat? Nah, menurut pendapat pribadi saya, tidak ada masalah ya dalam pandangan setiap orang yang memandang tradisi itu seperti haram, bid'ah atau semacam itu ya. Karena dalam menjalankan sebuah tradisi itu, kita itu tidak dituntut untuk mempercayai, dan kembali lagi pada niat pelaksanaannya.
Jika menurut kita tradisi ini tidak menentang ajaran Islam, sah-sah saja untuk kita jalankan, dan selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita masih bisa untuk menerima atau menolaknya sebagai umat Islam. Sumber hukum Islam itu terdapat di dalam Al-Quran, dan kita wajib menjalankannya sebagai pedoman. Indonesia beragam adat, suku, juga budayanya, dan kita sebagai masyarakat harus bisa mentoleransi itu semua, karena kita itu untuk menjaga keharmonisan, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Toh jika ada yang tidak bisa menerima, itu adalah hak dari mereka. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata, kekeliruan makna, pernyataan yang kurang jelas, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.